Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Amalia Safitri akan menjelaskan tentang hibah. Menurut istilah, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. Hibah menurut fikih empat mazhab. Menurut mazhab Hanafi, hibah yaitu kepemilikan harta dari seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi oleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan. Menurut mazhab Maliki, hibah yaitu memberikan suatu barang milik sendiri tanpa mengharap suatu imbalan kepada orang yang diberi. Menurut mazhab Syafi'i, hibah yaitu memberikan barang milik sendiri secara sadar sewaktu hidup. Menurut mazhab Hambali, hibah yaitu pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai yang berhak menggunakan sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya. Dasar hukum hibah ada dalam surah Al-Imran ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Adapun ada syarat yang harus diperhatikan dalam hibah. Yang pertama itu syarat orang yang menghibahkan, yaitu barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah. Dengan demikian tidaklah sah penghibahan barang milik orang lain. Yang kedua, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. Yang ketiga, penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum atau dewasa dan tidak kurang akal. Yang keempat, penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah. Yang kedua, syarat harta yang dihibahkan. Syaratnya itu harus benar-benar ada, lalu harta yang bernilai dan dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Dan yang terakhir, tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya. Ketiga, syarat lafaz hibah atau ijab qabul. Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak tanpa adanya unsur paksaan, khilafan atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis. Yang keempat, ada syarat penerima hibah. Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada, sehingga bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah, ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat. Contoh dari hibah itu ada hibah ruqyah, yaitu pemberian bersyarat. Jika syarat itu ada, maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada, maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada, maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya, seseorang penghibah berkata bahwa rumah ini aku berikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu. Ini berarti bila pihak yang penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu, maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Demikianlah penjelasan hibah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.